Jadi ya Mbak, saya Vina Abuda. Di sini saya sebagai konselor. Kalau boleh tahu Mbaknya namanya siapa ya? Saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Devi Aulia. Saya dari Sumatera dan saya sekarang lagi tinggal di Pondok Pesantren Atayuria. Oh, di pondok ya? Iya Mbak, saya tuh di pondok. Kalau di kos kan takut gitu. Jadi apa yang membuat Mbak datang ke sini Mbak? Saya tuh kadang ngerasa kayak gimana ya Mbak ya, homesick gitu. Gimana sih cara ngatasi homesick? Sebagai saya kan first time nih merantau. Saya dulu kan nggak pernah ngerasain kayak jauh dari orang tua, dari mulai jauh tuh pas kuliah. Jadinya tuh saya kayak sering kangen gitu. Kalau mau pulang kan juga kan jauh. Jadinya saya ya gimana ya, tuh minta solusinya aja deh sama Mbaknya gimana. Saya mendengar bahwa Mbak itu kangen dengan rumah ya Mbak. Apalagi Mbak ini pertama kali pondok dan pertama kali jauh dari orang tua. Ya rasanya setiap hari kita kayak kosong Mbak. Saya kangen keluarga, kangen suasana rumah. Di sini saya merasa kayak sendiri, nggak punya keluarga, dan semua teman-teman saya tuh merasa itu sibuk sama dunia masing-masing. Jadinya saya merasa sendiri di kamar. Kalau ya seperti itu ya. Saya memahami bahwa sulit bagi Mbak karena di sini banyak orang-orang yang Mbak nggak kenal, jauh dari orang tua mungkin ya Mbak. Yeah. Biasanya kalau Mbak kangen dengan rumah itu gimana Mbak? Biasanya saya menelpon orang tua. Di saat waktu saya senggang. Tapi menelpon orang tua itu tidak cukup Mbak. Kadang saya tetap merasa sendiri. Kalau saya sudah sakit banget, itu sudah bosan, saya nangis di kamar. Kadang setiap malam saya tuh menangis, menunggu teman-teman saya tertidur, terus saya begitu menangis. Yang lain pada tertidur, saya menangis. Tidak apa-apa Mbak, menangis saat kita kangen rumah itu hal yang wajar sekali. Mungkin Mbak benar-benar merasakan beratnya dalam situasi ini ya Mbak. Iya Mbak, saya pertama kali sih. Boleh tahu bagaimana sih Mbak membayangkan Mbak itu merasa nyaman di tempat yang baru ini? Sebenarnya saya itu pengen banget ya Mbak ngobrol sama teman kamar saya, tapi di lain sisi saya takut mengganggu aktivitas mereka. Juga saya merasa canggung sama mereka karena belum taruh kenal, dan juga saya takut kalau mereka tidak suka sama saya. Saya memahami kekhawatiranmu Mbak. Mungkin Mbak merasakan mereka tidak akan tertarik kepada Mbak, tetapi saya juga melihat dari jika Mbak mempunyai keberanian untuk mengobrol dengan mereka. Kalau Mbak membayangkan Mbak ngobrol kecil dengan mereka, bagaimana Mbak? Mungkin saya akan mencoba berbicara dengan teman-teman saya, walaupun sedikit takut ya Mbak. Mungkin dengan saya bisa cerita ini sama Mbak, bisa membuat diri saya menjadi lebih baik. Masih ragu. Memang Mbak, kadang langkah pertama itu terasa sulit, tetapi langkah pertama ini membuka kesempatan yang lebih besar. Apa mungkin Mbak ada hal lain untuk Mbak merasa nyaman lagi di sini walaupun Mbak jauh dari rumah? Mungkin saya lebih sering video call, bukan cuma menelepon.
saya itu bisa membantu. Saya pikir itu bisa membantu karena saya melihat wajah mereka seperti ini. Itu langkah yang bagus Mbak untuk mengurangi perasaan tersebut Mbak. Mungkin ada hal lain lagi Mbak. Mungkin kalau saya bisa menemukan kegiatan yang menarik di sini, itu akan membantu pikiran saya lebih tenang dan akan mengurangi rasa kangen saya pada orang tua. Betul sekali Mbak, menemukan kegiatan yang menarik itu bisa mengalihkan perasaan Mbak dari homesick. Mungkin apa yang bisa dicoba sama Mbak? Ya, saya pernah melihat ada dua kegiatan ini tapi tak merasa ragu. Sebenarnya di kampus itu banyak sekali kegiatan saya, tapi saya kadang kurang cocok sama kegiatan di kampus gitu. Saya kan juga kan kak orangnya pendiam, jadinya akan susah untuk ikut, akan susah untuk apa ya, gabung sama mereka seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi kesempatan yang baik buat Mbak, sekaligus Mbak bertemu dengan orang-orang di sini. Terus apa yang membuat Mbak ragu Mbak? Saya merasa takut untuk bertemu dengan orang ya Mbak. Saya juga takut tidak cocok dengan kegiatan yang ada di sekitar. Takut itu wajar Mbak, tetapi kalau kita tidak mau mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Mungkin Mbak bisa menghadiri satu kali pertemuan di kegiatan tersebut Mbak. Itu mungkin ide yang bagus Mbak ya, tapi kalau saya datang dulu dan tanpa perlu banyak ekspektasi, saya mungkin merasa lebih santai. Mungkin saya kayak pikirannya tuh nggak terlalu, ekspektasinya nggak terlalu tinggi loh Mbak, sama mereka. Tepat sekali sih Mbak. Nah itu tepat sekali Mbak. Jadi di sini juga Mbak bisa melihat Mbak tempat mana yang nyaman tanpa Mbak merasa terbebani. Mungkin ada spesifik kegiatan olahraganya Mbak? Saya lebih tertarik pada seni sih Mbak. Di kampus juga, apalagi kampus tercinta kita UNSAID itu ada seni bela diri katanya. Saya juga dulu pernah ikut seni bela diri Pekernusa seperti itu. Jadi Mbak ikutnya yang bela diri ya Mbak? Iya. Bagus Mbak, ini juga bisa menjadi cara untuk menyenangkan diri Mbak sendiri ketika Mbak kesepian. Dan ini mungkin Mbak di tempat yang sama itu Mbak menemukan orang-orang yang punya minat yang sama ya Mbak dengan Mbak. Mungkin kalau boleh tahu spesifiknya bela diri apa Mbak? Saya bela diri Pekernusa Mbak. Di sana kan itu kayak kreasi seni gitu, gerak-gerakan seperti itu. Saya lebih suka di sana. Menarik sekali Mbak Pekernusa. Nah, tertarik pada Pekernusa? Dulu waktu di rumah saya sering ikut latihan dan rasanya seru. Selain bisa menjaga diri, saya bisa lebih percaya diri. Jadi dengan Mbak ikut Pekernusa ini membuat Mbak lebih percaya diri di tempat baru Mbak. Iya. Berarti ini bisa membantu Mbak bisa membantu Mbak untuk mengalihkan pikiran Rasa jenuh saya juga. Juga mengurangi beban pikiran kan Mbak. itu bagus sekali Mbak. Nampaknya Pekernusa ini memberikan hal positif kepada Mbak, apalagi berpengaruh dalam soal kepercayaan diri Mbak ya Mbak.
lalu Mbak, apakah Mbak sudah menemukan tempat latihan selain di kampus Mbak? Saya belum menemukan, tapi saya dengar ada beberapa tempat yang menyediakan latihan bela diri. Mungkin saya bisa coba cari atau bisa cari atau bisa menanyakan kepada teman-teman dekat saya seperti itu, di mana tempat latihan bela diri yang dekat di Bro. Langkah ini sangat bagus Mbak. Mungkin ini bisa untuk Mbak itu mencari tahu gimana bisa. Langkah ini sangat bagus Mbak. Mungkin dengan Mbak mencoba mencari informasi tentang bela diri di sekitar sini, mungkin Mbak menjadikan Mbak itu menemukan lingkungan yang sesuai dengan minat Mbak. Bagaimana jika kita mencari informasi di minggu ini Mbak? Mbak, mungkin dari langkah kecil ini bisa membantu Mbak untuk mempermudah Mbak untuk menyesuaikan di tempat yang baru, dan untuk Ya, saya bisa mulai cari tahu jadwal yang atau tempat latihan dulu yang sesuai sama yang bisa menyesuaikan sama jadwalku ya, seperti itu. Iya, kalau begitu mungkin saya bisa coba lebih santai dan nggak perlu memikirkan apakah saya bisa langsung cocok atau tidak. Mungkin saya juga akan belajar dari orang dari awal kita sudah membicarakan langkah-langkah ya Mbak, agar bisa Mbak bisa Mbak lebih percaya diri, bisa Mbak menyelesaikan situasi yang baru dengan yang jauhan orang tua. Mungkin di sini banyak orang yang nggak dikenal, mungkin seperti itu ya Mbak. Dengan langkah-langkah yang sudah kita bicarakan di awal, bagaimana perasaan Mbak? Perasaan saya lega, alhamdulillah, karena saya sudah menemukan solusi. Mungkin saya akan mengambil sarannya Mbak Vina. Saya senang dengan Mbak akan menggunakan saran ini, dan keberanian yang Mbak lakukan ini dengan langkah yang pertama itu, saya sangat senang Mbak dengan mendengar bahwa Mbak ini akan mencoba saran ini, dan langkah yang Mbak ambil ini menurut saya sangat patut untuk diapresiasi Mbak. Dan ini bahwa bisa diingat kembali bahwa ini bukan perjalanan yang instan ya Mbak, karena Mbak juga sebagai orang rantau ya. Jadi ini tentang bagaimana Mbak itu menemukan kenyamanan di lingkungan baru, dan Mbak merasa percaya diri ya Mbak. Ya Mbak. Saya harap dengan langkah-langkah yang telah kita bicarakan ya Mbak, dari awal sampai akhir, ini bisa membantu Mbak dan membantu emosional Mbak untuk untuk Mbak lebih nyaman lagi di tempat baru. Dan saya harap langkah ini, langkah yang sudah kita bicarakan, bisa mengurangi beban emosional Mbak. Kita bertemu lagi di minggu depan ya Mbak. Nanti kita melihat perkembangannya lagi seperti itu Mbak. Jadi Mbak untuk mencoba langkah ini dulu ya Mbak. Sampai bertemu di minggu depan. Saya harap pengalaman ini bisa membawa Mbak untuk lebih positif lagi ya Mbak. Sampai bertemu di minggu depan ya Mbak. Saya harap pengalaman ini bisa membawa Mbak ke arah yang lebih positif lagi ya Mbak. Siap. Terima kasih ya Mbak Vina atas semua sarannya. Saya menjadi lebih baik, dan kedepannya saya akan menjadi lebih positif